32 Akhir Hasbi. Of Kinar. Aku memeluk leher Kak Azian dan menempelkan pipiku di punggungnya. Terasa sangat nyaman sekali. Dia adalah sosok pria idaman pertamaku setelah ayah, yang kedua adalah Kak Hasbi dan yang ketiga adalah Raka. Tapi, karena Kak Hasbi ternyata jahat, maka aku mencoretnya dari daftar pria idamanku. Kak Azian adalah sosok kakak yang sangat baik. Dia begitu lembut dan penuh kasih sayang. Saat dia berkelahi saja malah membuatku ingin tertawa geli. Badannya berotot dan kekar. Saat melawan Kak Hasbi malah tak mau melawan dan hanya mengelak saja. Ya, aku tahu bukannya dia pengecut, tetapi memang hatinya selembut itu. Aku mencintaimu Kak, ujarku tanpa ragu dengan hati berdebar keras. Ya, aku yakin aku memang mencintainya. Kak Azian bukanlah kakak kandungku, dia hanya saudara angkat yang tidak ada hubungan darah sama sekali. Kak Azian sepertinya terkejut. Dia menghentikan langkah kakinya, kemudian menurunkan aku dari punggungnya. Aku turun dan berdiri tegak, meski sebenarnya kaki ini masih terasa sangatlah lemas sekali. Kak Azian membalikkan badan, kedua tangannya terulur, lalu menangkup kedua pipiku. Sepertinya aku salah dengar, ujarnya dengan nada penuh tanya, matanya seperti menatapku tak percaya. Aku menggelengkan kepalaku perlahan dan tersenyum, lalu kembali berkata, "Tidak seperti itu Kak, kamu tidak salah dengar. Aku memang mencintaimu," ujarku kembali tanpa ragu. Dia terkekeh penuh ketidakpercayaan sepertinya. "Kamu sedang bercanda Kinar?" Tangannya mulai merambat ke atas puncak kepalaku dan mengusik rambutku dengan gemas sepertinya. "Aku mencintaimu Kak, aku sudah tahu kalau tidak ada hubungan darah di antara kita. Kakak hanyalah saudara angkatku," ujarku penuh keseriusan dan rasa jengkel, karena terus saja dia tidak percaya. Tawanya langsung terhenti. "Kinar," dengan lirih dia menyebut namaku. Aku mengangguk. Kak Azian langsung memelukku erat. Aku balas memeluknya. "Sejak kapan kamu tahu?" "Sejak hari itu, saat aku pingsan." Dan tanpa sengaja aku mendengar pembicaraan antara kakak dengan ibu, jawabku jujur. Kak Azian mengelus kepalaku, rasanya aku sedang disayang." "Apa artinya, kamu juga tahu perasaanku?" tanyanya lembut. Aku menjawab dalam dekapannya. "Iya, aku mendengarnya juga saat itu," jawabku. "Aku senang karena tak bertepuk sebelah tangan," ujarnya dengan nada bahagia. Kami saling dekap dengan erat, hingga suara seseorang menginterupsi dengan nada terkejut. "Kinar, Kak Azian." Kami segera melepas pelukan dan menoleh ke arah Raka yang tampak berdiri mematung dan menatap kami bergantian. Ayo kita harus segera pergi dari sini. Aku sudah menghubungi polisi, sepertinya mereka akan tiba pagi ini," ujar Raka. "Kita tunggu saja sampai polisi tiba," usul Kak Azian. "Kondisi Kinar sepertinya kurang baik, sebaiknya kita bawa dulu dia ke rumah sakit terdekat," ujar Raka. "Aku baik-baik saja," jawabku yang sebenarnya badanku terasa sangatlah lemas. Raka menghampiriku. "Kinar, badanmu terlihat lemah dan wajahmu pucat, ayo ke dokter dulu." Raka menggenggam tanganku erat. Aku segera melepaskan genggaman tangan Raka. Aku harus menjaga hati Kak Azian sekarang. Sempat aku melihat raut wajahnya yang seperti cemburu, senangnya dicemburui. "Aku baik-baik saja," ucapku. "Tapi jujur saja kepalaku terasa pusing saat ini. Pergilah dengan Raka ke rumah sakit, aku akan menunggu di sini. Jaga-jaga kalau ada polisi datang. Aku kan harus memberi keterangan," ujar Kak Azian. Dia membelai kepalaku lembut. Raka tampak memperhatikan interaksi kami. Aku tersenyum dan mengangguk. "Baiklah," jawabku. Kulihat Kak Azian kembali ke villa. Sementara Raka dan aku pergi untuk mencari rumah sakit terdekat. "Kinar," terdengar Raka memanggil namaku. Saat ini, aku sedang memejamkan mata.
Akan tetapi tidak tidur. Kubuka mata ini, lalu menoleh ke arah Raka. Aku memang duduk di samping kemudi, tepat di sampingnya. Iya, ada apa? Tanyaku. Maafkan aku, sebagai sahabatmu aku tak bisa menjagamu dengan baik. Terdengar helaan napas panjang seiring suara Raka yang lirih. Hei, kenapa menyalahkan diri sendiri? Kamu ada di sini bersamaku, artinya kamu sudah berusaha menyelamatkan aku. Aku menyentuh bahu Raka sekilas. Raka tersenyum. Kamu terlihat sangat pucat, apa dia tak memberimu makan? Tanyanya. Mereka memberiku makan, hanya saja, aku menjeda ucapanku sekedar untuk tertawa kecil. Kenapa tertawa? Tanyanya. Hanya saja sekali sehari, dengan air segelas sehari, lanjutku. Gila. Mereka benar-benar gila. Raka terdengar sangat kesal. Sudahlah, tak perlu diungkit lagi, ujarku. Sebenarnya, aku merasa sedikit trauma mengingat penyekapan itu. Kak Hasbi sangat kasar, dan kerap kali menyiksaku. Tidak lama kemudian kami menemukan rumah sakit terdekat setelah kurang lebih 30 menit perjalanan. Raka menghentikan mobil di area parkir rumah sakit tersebut, dan menggandengku ke ruang IGD. Aku segera mendapatkan penanganan, sementara Raka mengurus administrasi. Raka terus berada di sampingku, kudengar dia juga menghubungi kedua orang tuaku dan orang tuanya untuk mengabari keadaanku. Aku yang memang merasa sangat lemas, akhirnya tertidur. Entah berapa lama aku tertidur, namun saat aku membuka mata tampak kedua orang tuaku, orang tua Raka, dan orang tua Kak Hasbi sudah ada di ruangan ini. Kinar, syukurlah kamu baik-baik saja, isak ibuku. Tenanglah Bu, aku tak apa-apa, ucapku berusaha menenangkan. Maafkan Hasbi, kami sungguh tak menyangka anak itu bisa berbuat demikian, dengan suara bergetar ibu Kak Hasbi berkata. Aku tak tahu harus menanggapi bagaimana. Anaknya sudah menyiksaku, menyekapku dan berulang kali coba melenyapkanku, bahkan memainkan emosiku agar aku menjadi gila. Aku hanya diam membisu tak mengatakan apapun. Tapi ada yang masih bercokol di benakku. Lelaki mirip Kak Hasbi yang kecelakaan dan meninggal di dalam mobil, siapa dia? Kinar, maafkan kami, maafkan Hasbi, kasihan dia kalau di penjara. Dia punya anak kecil, yang katanya sudah kenal kamu juga. Aku terkejut mendengar perkataan ibunya Kak Hasbi. Apa dia menginginkan aku melepaskannya? Enak saja, Bu, maaf ya. Kinar, adakah korban? Anak Anda sudah terlalu banyak menciptakan konspirasi untuk mencelakakan anak kami. Ayahku langsung berkata dengan ketus. Benar, keadilan harus ditegakkan, timpal ibuku dengan tak kalah ketusnya. Aku merasa lega, karena tak harus mengeluarkan sepatah kata pun. Semua sudah diwakili oleh kedua orang tuaku. Tapi, cucu kami, dia akan kehilangan ayah dan ibunya untuk waktu yang lama. Dan ibu Kak Hasbi kembali terisak. Saya tahu Bu, ini berat untuk ibu. Tapi, Kak Hasbi sudah terlalu jahat. Dengan membuat rencana besar untuk mencelakakan saya. Untuk memaafkan, saya sudah memaafkannya. Tapi proses hukum harus tetap dijalankan. Akhirnya, aku berkata dengan tegas. Meski sempat terlintas wajah imut anak kecil laki-laki yang pernah bermain denganku waktu itu. Biarlah, anak itu nanti bisa diurus nenek kakeknya. Dan tangis ibunya Kak Hasbi pun pecah. Dia meratapi nasib anaknya yang akan masuk penjara. Beberapa hari berlalu, proses hukum berlanjut. Kak Hasbi kena pasal berlapis. Melakukan percobaan pembunuhan terhadapku, memalsukan kematian, selain dengan tujuan membalaskan dendam untuk adik sepupunya, ternyata dia terlilit hutang yang sangat banyak hingga miliaran. Dan dengan kematiannya, dia akan terbebas dari hutang karena itu yang tertera dalam kontrak piutangnya. Gila, ternyata Kak Hasbi sungguh gila aslinya. Untung saja, aku tak jadi menikah dengannya. Oh ya,
Selain rencana pembunuhan terhadapku, ternyata dia sengaja merencanakan kematian untuk lelaki bernama Din, yang merupakan sopir taksi yang wajahnya mirip dengannya, dan punya DNA sama dengan Kak Hasbi, karena lelaki itu ternyata adiknya Seibu yang tinggal di luar kota. Menurut pengakuan Kak Hasbi di persidangan, dia mengiming-mengimingi saudaranya itu dengan sejumlah uang karena sedang butuh untuk operasi istrinya. Malang sekali nasib lelaki itu, yang tidak tahu kalau mobil yang dibawanya sengaja sudah diatur sedemikian rupa, hingga dalam waktu tertentu remnya blong dan ada kerusakan lain yang menyebabkan kebakaran. Kasihan sekali nasib anak dan istri lelaki bernama Din itu. Padahal, dia itu adik Seibu Kak Hasbi, saudara kandungnya. Dan fakta baru ternyata ditemukan, yang membuatnya menggila karena kematian sepupunya itu adalah karena ternyata dia seorang biseksual. Dia mengaku mencintai sepupunya sendiri Aziz. Aku bergidik tak menyangka pria setampan dan tampak berwibawa seperti dia ternyata menyimpang. Syukurlah, sekarang semuanya sudah terkuak. Sementara itu, dokter Dara pun tak bisa mengelak dari hukuman, karena telah membantu kejahatan Kak Hasbi, meski hukumannya lebih ringan. Hak asuh untuk Rega, anak Kak Hasbi dan dokter Dara pun jatuh ke tangan kakek neneknya, yaitu orang tua Kak Hasbi. Karena orang tua dokter Dara secara finansial cukup kekurangan jika dibanding dengan kehidupan orang tua Kak Hasbi. Aku bisa bernapas lega, setelah cukup lama menunggu keputusan pengadilan, hingga ditetapkannya Kak Hasbi sebagai tersangka dan divonis hukuman seumur hidup. Pagi ini begitu cerah sekali. Aku menyiram bunga-bunga di halaman belakang yang ditanam ibuku. Dor, aku berteriak kaget, Kak Azian tiba-tiba saja mengagetkanku dari belakang. Alhasil, air dalam selang yang kugunakan untuk menyiram bunga menyemprot Kak Azian. Hahaha, aku tertawa-tawa, begitupun kan Azian. Kami saling semprot pada akhirnya hingga basah kuyup. Every day, late at night, not okay. All I want